Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Ini video lanjutan ketiga ya dari part 1 dan part 2. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal, terutama bagian transaksi-transaksi ini. Dan soal sudah saya buka. Saya juga sudah membuka aplikasi Mayop terusan dari part 2 kemarin. Teman-teman sudah mengikuti ya, teman-teman sudah bisa sampai ke bagian sini ya. Nah, ini kita sekarang adalah bagian masukkan transaksi, yaitu berupa penjualan maupun pembelian ataupun retur dan lain sebagainya yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Kita masukkan. Yang pertama ini adalah ada di soal tanggal 4 dibeli barang dengan dagangan dengan kredit. Ini sudah saya coba masukkan tadi. Ini adalah pembelian kredit ya. Kita akan langsung cek saja di bagian purchase pembelian. Kita buka di transaction journal. Kita besar ya di sini ya. Tanggal 4 bulan Januari 2022 pembelian kepada PT Andika Lancar ini secara kredit ya. Di sini ada total 7.800.000. Oke, untuk selanjutnya di soal atau di transaksi yang tanggal 10 dan tanggal 12 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Mbak Risti dipersilahkan. Oke, kembali lagi untuk transaksi tanggal 10, teman-teman. Kita close saja. Untuk di tanggal 10, yaitu penjualan kredit, kita masuknya di sales. Oke, kita pilih enter sales. Customernya kita isikan CV Makmur Jaya. Untuk tag inklusifnya jangan lupa teman-teman, kita off kan. Untuk invoice-nya kita ganti cinta. Untuk tanggalnya kita jangan lupa tanggal 10 bulan 1 2022. Oke. Untuk customernya sama ya. Untuk account-nya kita pilih penjualan. Oke, penjualan ke perampok. Untuk deskripsinya kita pilih menjual kepada CV Makmur Jaya. Untuk amount-nya kita isikan sesuai dari soal transaksinya, yaitu 9 juta. Untuk-nya kita kosongin saja. Untuk tag-nya kita pilih PPN. Oke, untuk sini GST-nya kita ganti juga dengan nanti. Untuk frag-nya, bebannya kita lihat lagi di soal. Tanggal 10 nggak ada bebannya ya. Jadi kita kosongin saja. Oke, setelah itu kita record. Ya, terus kita di soal kita lihat pada transaksi tanggal 12. Dibeli barang dagang dengan tunai kepada beberapa supplier. Oke, kita kembali lagi ke pembelian tunai. Kita masuk ke purchase. Enter purchase. Karena pembelian tunai belum ada, kita membuat yang baru.
kita klik new ya, kita buat baru, beri nama pembelian tunai. Oke, Kita kosongin semuanya ya teman-teman, kita langsung klik oke aja. Oke, suppliernya kita pilih pembelian tunai teman-teman, supplier. Oke, untuk purchase-nya kita ganti cinta. Untuk tanggalnya jangan lupa tanggal 12, kan transaksinya tanggal 12. Untuk sebelumnya sama, kita ganti cinta. Untuk akunnya yaitu kita pilih pembelian kepala 5. betul. Pembelian. Ya, pembelian kepala 5. Deskripsi ini kita pembelian tunai. Oke. Untuk amount-nya kita isikan barang dagang 3 juta. Grupnya kita kosongin saja. Tag code-nya kita pilih PPN. Oke, sudah, subtotal sudah. Jangan lupa untuk pay today-nya kita isikan sama dengan total amount-nya ya teman-teman, yaitu 3.300.000. Sehingga balance due-nya itu 0 rupiah. Lalu kita record. Jangan lupa NT text code-nya. Di cancel dulu. Iya. Ya, cancel dulu ya teman-teman. Kita cancel. Oh iya, untuk GST-nya jangan lupa ya teman-teman. Kita pilih NT. Oke. Baru kita record. Sudah berhasil kita record ya. Oke, kita cek di jurnalnya. Nah, di sini ada transaksi tanggal 4. Kemudian kita cari lagi di sales. Ini tanggal 10. Tanggal 10. Kita cek yang tanggal 12, kita ganti. Oke, di purchase. Nah, sudah masuk juga ya, teman-teman di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, ke transaksi berikutnya. Tanggal 16. Dijual dengan tunai. Dengan tunai berarti enggak ini ya, enggak ngredit dia, enggak ngutang. Barang dagangan sebesar 9 juta. Dengan PPN 10% berarti 9.900.000 totalnya. Ini kita masukkan ke dalam IOP aplikasi. Kita ganti karena ini dijual ya, berarti penjualan. Kita masuknya ke sales. Enter sales. Kemudian kita ke customer. Kita klik new. Kita tulis penjualan tunai. Enter. Kita oke. Kita pilih penjualan tunainya tadi. Ya, use customer. Terus kita masukkan invoice-nya di sini, nama perusahaan kita, Cinta. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 16. Oke, tanggal 16. Setelah itu customer PO-nya kita juga. Setelah itu kita juga rubah ininya, Cinta.
Kemudian kita masukkan deskripsinya yaitu penjualan tunai. Amonnya CC-nya kita isi income itu di penjualan. Kemudian amonnya kita isikan berapa tadi di soal, teman-teman? Soalnya berapa, teman-teman? Di ini, berapa itu? 9 juta ya. Oke, kita isi 9 juta. Itu 2. Enter. Lalu teks code-nya kita ganti PPN. Enter kembali. Kemudian ini di bawah kita ganti NT. Oke. Setelah itu karena ini pembelian tunai, teman-teman, ini bagian pay today-nya kita isi sama dengan total amount-nya ya. Jadi 9.900.23. Nah, sehingga di bagian payment method ini akan keluar cash dan balance due-nya itu 0. Artinya ini tidak ada hutang dalam perusahaan. Oke. Nah, setelah selesai baru kita record. Oke. Ignore saja. Oke. Sudah termasuk. Kita cek di jurnal ya, sudah masuk atau belum tadi yang kita masukkan. Tadi transaksi tanggal 16 ya. Oke, sudah masuk ya. Penjualan tunai tadi sejumlah 9.900.000 rupiah. Oke. Perbaikan ya, kalau di sini masih dolar ya, karena memang belum saya setting dari awal. Dari part 1 juga memang masih dolar, tapi kita anggap dolar itu adalah rupiah. Oke. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 21. Dikembalikan kepada PT Barbara barang yang dibeli tanggal 4. Barang dagangan seharga 100.000. Nah, ini artinya retur pembelian ya. Retur pembelian. Barang yang dibeli kepada PT Barbara. Retur pembelian. Maka prosesnya seperti apa? Ini sama dengan kita memasukkan transaksi pembelian. Hanya saja perbedaannya nanti di bagian nominalnya kita minus. Ya kan? Jadi tadi di PT mana? PT Barbara Andika ya. PT Barbara Andika. Kita cancel dulu ini. Kita buka karena itu pembelian berarti purchase. Kita enter purchase. Kita klik PT Barbara Andika atau Andika Lancar ini. Supplier, kemudian kita ganti purchase-nya tinta, tanggalnya tadi tanggal 21. Oke. Supplier ininya oke. Tinta oke. Untuk deskripsinya yaitu retur pembelian kepada PT Andika Lancar. PT ya. Ini ada tipe Lancar, PT juga T-nya harus besar. Oke. Dan ada titiknya. Oke. Langsung kita isi di bagian ininya. Nah, ini di bagian kita ambil dari kepala 5 ya, pembelian. Oke, use account. Lalu kita masukkan amount-nya berapa? Pengembaliannya sejumlah berapa tadi? 100.000. Oke. 100.000. Enter. Untuk teksnya kita ganti PPN. Setelah itu bagian bawah juga kita ganti menjadi NT. Oke. Tapi jangan lupa ya tadi amount-nya kita minuskan. Nah, ini jangan lupa. Jadi minus 100.000. Baru kita enter. Nah, setelah selesai baru kita record. Oke. Jadi seperti itu ya cara memasukkan transaksi retur pembelian. Nah, bagaimana kalau retur penjualan? Kita simak di
soal berikutnya, di transaksi berikutnya itu diterima kembali barang yang rusak dari CV Makmur Jaya. Kita menerima barang pengembalian, artinya barang yang kita jual itu dikembalikan, artinya ini sebuah retur penjualan. Nanti kita buka di bagian sales sebesar 150.000 ya. Mari kita buka. Buka di bagian sales, kita enter sales. Selanjutnya kita cari tadi PT-nya mana ya? Kita lihat tanggal 10 itu berarti CV Makmur Jaya ya. Oke, Makmur Jaya, kita use customer-nya. Setelah itu kita ganti invoice-nya, kita tuliskan kita. Lalu ini tanggalnya tanggal 25 tadi. Oke. This is no problem. Oke, cinta. Untuk deskripsinya retur penjualan. Dari CV Makmur Jaya. Oke. Setelah itu settingnya kita pilih juga ini di penjualan. Enter. Amountnya jangan lupa minus 150.000. Enter. Jobnya kita ganti PN. Enter. Bawahnya kita ganti NT. Setelah itu kita record. Oke, kita cek di jurnal ya, transaksi yang sudah kita laksanakan sampai tanggal 25 tadi. Kita ganti dulu tanggalnya, kita cek aja 25. Apakah sudah tercatat? Sudah ya. Ini pengembalian, ini penjualan tunai, ini Oke ya, sudah tercatat semuanya. Ini di sini yang barusan kita catat tanggal 25 ini pengembalian retur penjualan sudah tercatat semuanya. Ya, demikian ya untuk sampai transaksi di tanggal 25. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Lalu kita ke soal selanjutnya atau transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 27 dibayar hutang sebagai pelunasan kepada PT Andika Lancar yang 3 juta, tetapi dapat diskon 150, jadi bayar bersih 2.850. Dibayar hutang dagang, berarti kita masuk ke purchase. Lalu kita masuk ke pay bill. Untuk pay from account-nya sudah terisi otomatis cash di bank. Lalu suppliernya tadi di PT Andika Lancar. Kita pilih PT Andika Lancar. Lalu use supplier. Lalu kita close saja ini. Lalu cek nomornya kita ganti dengan Cinta. Untuk tanggalnya tadi tanggal 27 ya. Iya. Lalu kita beralih ke diskon. Untuk
diskonnya tadi kita lihat di soal, yaitu 150. Lalu untuk amount paid-nya kita samakan dengan total owed, yaitu 1.350.000. 2, 3. Untuk amount-nya kita pilih that, lalu kita enter, lalu otomatis sama dengan amount applied. Sehingga Oke. Oke guys, tidak ada masalah sebenarnya, tadi itu saya cuma lupa ngenter ya. Biasa panik ini karena video pertama kali kami bikin video YouTube ya guys. Jadi mohon maaf kalau dari part 1 sampai part 3 itu banyak gagok gitu loh. Ini karena teman saya baru pertama kali. Saya juga pertama sebenarnya ya. Anggap aja sebagai hiburan gitu lah. Biasa orang-orang panik pertama kali bikin video kayak gini guys. Oke, silakan dilanjut kembali. Lalu kita selanjutnya ya, kita record. Kita pilih print letter. Lalu kita lihat di jurnalnya apakah sudah tertampil apa belum. Tanggal 27 sudah ya. PT Andika lancar. Lalu kita ke soal selanjutnya. Pada tanggal 28 diterima uang pelunasan dari PT Pan Brother Boyolali yang berjumlah 5 juta tetapi diberikan diskon 200.000, jadi diterima bersih 4.800.000. Penerimaan piutang dagang, jadi kita masuknya ke sales. Lalu kita pilih ke receive payment. Untuk deposit to account-nya udah otomatis cash di bank. Lalu untuk customer-nya tadi kita lihat di soal, PT Pan Brother. Kita pilih PT Pan Brother. Lalu use customer. Untuk ID-nya kita ganti Cinta. Lalu untuk tanggalnya tadi 28 ya. Lalu untuk diskonnya tadi 200.000. Untuk amount affiliate kita isi dengan total due, yaitu 4.800.000. Lalu kita isi amount receive, sudah otomatis, kita klik sudah otomatis.
lalu kita enter sehingga out of balance-nya 0. Lalu kita record, kita pilih print letter. Kita lihat di jurnal apakah sudah tertampil, yaitu tanggal 28. Sudah ya. Lalu kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi terakhir. Adjustment, hutang gaji 500, depresiasi equipment untuk bulan ini 4% dari cost of akhir bulan ini, depresiasi gedung 2% untuk bulan ini dari cost pada akhir bulan ini, persediaan barang dagangan yang tersisa 13 juta. Jadi kita langsung saja masuk ke account, lalu kita pilih record journal entry. Untuk general jurnalnya kita ganti perintah. Lalu untuk tanggalnya tadi 30 ya. Oke. Untuk memonya kita isi dengan penyesuaian atau adjustment. Lalu kita enter. Ya, mari kita lanjutkan transaksi yang terakhir, yaitu pada tanggal 30 Januari. Kita buka. Tadi udah ya, general jurnalnya udah kita isi dengan cinta, date-nya udah 30, memonya kita isi dengan penyesuaian. Lalu kita masuk ke account-nya. Kita isi yang pertama tadi, kita lihat di soal. Hutang gaji 500. Berarti kita masukkan pertama dengan beban gaji. Beban gaji tadi ada di kepala 6. Lalu kita isi ke debitnya 500.000. Lalu kita pindah ke kreditnya. Kita kosongin karena udah diisi debit. Kita masuk ke job, kita kosongin aja. Lalu memonya kita kosongin juga. Untuk tag-nya kita isi NT. Lalu kita ke akun selanjutnya, yaitu utang gaji, yaitu kepala 2, utang gaji. Lalu kita use account, kita masukkan ke kredit 500.000, jobnya kita kosongin aja, memonya juga kita kosongin, tagnya sama NT. Ke account selanjutnya, kita lihat ke soalnya, yaitu yang kedua, depresiasi equipment untuk bulan ini 4% dari cost pada akhir bulan ini. Jadi equipment itu tadi dikalikan 4%. Kita lihat equipmentnya kita 1 juta ya teman-teman. Berarti 1 juta dikali 4%-nya. Jadi 80.000. Kita pilih account-nya, beban depresiasi
equipment, yaitu pada kepala 6. Karena nggak ada, kita buat new. Ininya akun tipenya expand, akun numbernya kita bebas. Kita enter, akun name-nya beban depresiasi. Equipment. Ya, lalu kita oke. Kita pilih yang tadi ya teman-teman, di kepala 6, beban depresiasi equipment. Lalu kita use account, kita isi ke debitnya, yaitu tadi 1 juta dikali 4%-nya, yaitu 80.000. Lalu jobnya dan memonya kita kosongin aja, tagnya udah otomatis yaitu NT. Kita ke akun selanjutnya, yaitu Akadep Equipment di kepala 1. Kita cari, lalu kita use account, kita isikan ke kredit 80.000 sama. Lalu job memonya kita kosongin lagi, tagnya udah otomatis. Lalu kita ke akun selanjutnya, kita lihat di soalnya. Depresiasi gedung 2% untuk bulan ini dari kos pada akhir bulan ini. Kita lihat gedungnya tadi pada asetnya gedung sama dengan bangunan ya teman-teman, yaitu 200 juta. Kita masukkan akunnya, beban depresiasi bangunan, yaitu di kepala 6. Kita lihat belum ada, kita buat new lagi, lalu kita akun tipenya kita pilih expand. Untuk akun numbernya kita bebas, lalu kita enter, akun name-nya kita isi dengan beban depresiasi bangunan. Lalu kita oke. Kita pilih yang tadi, kita buat. Beban bangunan, lalu kita use account, kita isikan tadi bangunannya 200 juta ya teman-teman, dikali 2%, jadi 4 juta masuk ke debit. Kita tulis 4 juta. Untuk job memonya kita kosongin, kita otomatis sudah. Lalu kita ke akun selanjutnya, yaitu Akadep Bangunan di kepala 1. Akadep Bangunan, pilih lalu use account, kita masukkan ke kredit sama dengan yang tadi, debitnya 4 juta. Lalu kita ke akun selanjutnya, kita lihat di soal. Persediaan barang dagang yang tersisa. Tapi kita harus memasukkan inventory-nya terlebih dahulu, yaitu pilih account, kita buat new, kita pilih
other income. Akun numbernya kita bebas. Akun name-nya kita isi dengan Ikhtisar Laba Rugi. Ikhtisar Laba Rugi. Lalu kita oke. Kita pilih akun yang kita buat tadi di kepala 8, yaitu Ikhtisar Laba Rugi. Kita use akun. Kita isikan sesuai inventory-nya. Kita lihat di soal. Inventory-nya kita 20 juta. Kita isikan di akun tadi, di debit 20 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita enter. Kita masukkan akun selanjutnya, inventory, yaitu kepala 1. Inventory kita pilih, lalu kita use account. Kita masukkan ke kredit 20 juta. Untuk job memonya kita kosongin, tagnya kita sudah otomatis. Lalu kita ke account selanjutnya, yaitu yang terakhir. Kita lihat di soal. Persediaan barang dagangan yang tersisa 13 juta. Kita masukkan akunnya inventory lagi. Lalu kita use account. Kita debitnya berarti tadi 13 juta. Lalu kita enter. Kebanyakan ini. Lalu kita akun selanjutnya terakhir tadi Ikhtisar Laba Rugi di kepala 8. Kita pilih use account. Lalu kita isikan di kredit 13 juta. Job dan memonya kita kosongin, tagnya udah otomatis NT. Jadi total debitnya 37.580.000. Lalu kita record. Kita lihat di jurnal tanggal 30. Sudah tertampil ya teman-teman. Lalu kita ke proses selanjutnya, yaitu menampilkan hasil laporan rugi dan segala macamnya. Oke, untuk proses-proses masukkan transaksi kita sudah selesai. Kita tinggal di tahap akhir, yaitu tahap menampilkan jurnal-jurnal. Itu ada neraca, kemudian ada juga jurnal laba rugi, ada jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan, jurnal umum, buku piutang dagang, dan buku utang dagang. Selanjutnya kita melakukan closing untuk penutupan buku. Oke, untuk pertama kita close terlebih dahulu ya. Selesai di sini. Terus pertama kita akan membuka neraca. Membuka untuk neraca, kita klik reports. Setelah itu kita pilih akun standar balance sheet. Nah ini, kemudian kita display. Nah ini adalah neraca akuntannya nih ya, sudah bisa dilihat ya. Jadi untuk menampilkan neracanya, teman-teman bisa buka di bagian tadi ya, reports, kemudian buka di standar balance sheet. Nah ini untuk laporan neracanya. Kemudian laporan laba ruginya. Untuk laporan laba rugi, teman-teman bisa buka di sini lagi, buka di bagian profit and loss. Kita klik, kemudian kita display. Nah, ini laporan laba ruginya. Bisa teman-teman cek. Oke, untuk menampilkannya. Close. Lanjut ke jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas. Kita buka di akun. Kemudian kita buka transaksi jurnal transaksi, oke. Nah, untuk penerimaan kas artinya
save ya, chips ini. Nah, ini adalah jurnal penerimaan kasnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Dan untuk jurnal pengeluaran kas kita tinggal pilih di disbursement. Ini jurnal pengeluaran kasnya. Kemudian jurnal pembelian ada di bagian purchase, kita tinggal geser. Jurnal pembeliannya ada banyak, ada berapa itu? Bisa teman-teman cek. Kemudian ada jurnal penjualan, kita buka di bagian sales. Kemudian jurnal umum, kita buka umum, general ya. Nah, ini jurnal umumnya. Nah, itu tadi jurnal-jurnal. Jadi antara jurnal penerimaan kas, pengeluaran, pembelian, penjualan, dan jurnal umum itu ada dalam satu, yaitu di jurnal transaksi. Kemudian kita mau buka buku piutang dagang. Nah, kita buka reports, kita klik, nah, kita pilih sales. Oke. Lalu kita cari again detail. Setelah itu kita display. Nah, ini menampilkan buku piutang dagang. Get achievable. Ini buku piutang dagang ya. Di bagian reports, kemudian again detail. Setelah itu baru di display. Close ya. Oke, cukup. Setelah itu kita buka buku utang dagang. Sama, kita masih buka report. Cuma kalau ini kan tadi buku piutang, maka ini buku utang itu kita di purchase. Setelah itu kita klik lagi again detail, kita display. Nah, itu. Nah, itu semua ya. Cara untuk menampilkan jurnal-jurnal yang kita perlukan dalam laporan akuntansi. Neraca, laba rugi, kemudian jurnal penerimaan, pengeluaran, pembelian, penjualan, dan jurnal umum, baik buku piutang dagang maupun buku utang dagang, semuanya bisa kita tampilkan dalam aplikasi MyOp ini. Langkah-langkahnya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, yang sudah saya terapkan. Oke, selanjutnya kita membuat ini ya, melakukan closing. Kita melakukan closing untuk ke bulan berikutnya dan tahun berikutnya. Kita klik file, kita start a new year, start a new financial year. Oke. Yes, new year report. Oke, nah ini kita backup dulu ya. Kita backup supaya agar bila nanti terjadi kegagalan dalam financial closing, kita masih punya data untuk melakukan perbaikan dan closing kembali. Kita backup all data. Oke, kita continue, klik. Nah, ini kita kasih nama MyOp 10 PD mencari cinta sejati. Ada syalalanya ya. Oke. Syalalala. Oke, kita ini ganti biar lebih rapi ya. Kita save. Oke. Zipping data file ini agak makan waktu. Oke. Kita continue. Klik continue, klik. Nah, ini. Financial year. Oke. The last month of financial year, betul. Desember. Financial year, just okay. Completed. Ini untuk praktek kita untuk menutup buku tahunan atau untuk menutup closing untuk 1 tahun ya. Kita continue, and continue. Start a new financial year. Oke, kita sudah selesai ya. Nah, jadi praktek untuk mengaplikasikan MyOp dari awal, dari membuat akun, kemudian memasukkan akun, dan di situ kita juga men-set up
di bagian supplier, customer, dan yang lainnya, sampai pada bagian masukan-masukan transaksi dan menampilkan jurnal-jurnal neraca yang sudah diperlukan sudah selesai. This is closing, sudah selesai. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf bila banyak salah dalam kami membuat video tutorial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.